risen everyone. Selamat pagi buat kita semua yang hadir pada hari ini. Kita percaya hari ini boleh ada karena dia bangkit 2000 tahun yang lalu memberikan segala apa yang kita harapkan bisa menjadi kenyataan dalam kehidupan kita. Dia bangkit, kita bisa ada hari ini. Dia bangkit, kita bisa memiliki pengharapan yang tidak tergoyahkan. Karena dia bangkit, kita bisa bersorak-sorai, percaya dengan mata iman kita semua bahwa keselamatan ada buat kita semua. Percaya? Yuk kita sama-sama berikan kemuliaan dan pujian buat Tuhan. Come on. You see what I see. Come on, sing with me. Do you see what I see? I see lightning, I hear thunder. Something stirring 6 feet under. That thing's coming back to life again. I believe there's about to be another resurrection. Oh, I see sign. I see sign and I see wonder. I see birds of living color. That thing's coming back to life again. I believe there's about to be another resurrection. Everything comes alive. Sing it. Comes alive. Wake up, sleeper. He is risen. We are risen with him. Heaven! Let the joy of the Lord be with us. Come on! Hallelujah, it is finished. Thank God. See that grave, nobody in it. That thing's coming back alive. That thing's coming back to life again. I believe there's about to be another resurrection. Come alive. Come alive. Wake up, everybody. Wake up, sleeper. He's risen. He is risen. We are risen within paradise. Arms wide open. He is risen. We are risen within. Come alive. Wake up, sleeper. He is risen. We are risen within paradise because of you. Come wide open. Oh, Jesus is risen. We are risen with him. Are we believing that? Do you believe that he's risen? We're gonna see through the eyes of faith. The future is bright. Go on. If you see what I see, that the grave is empty, then you know what I know. Anything is possible. Do you see what I see? That the grave is empty, then you know what I know. Anything is possible. Do you see what I see? Hey, hey. Do you see what I see? Oh, hey. Do you see what I see? I see
and have hope. Hallelujah. Go. Come on, we're gonna sing His victory. Kita akan nyanyikan kemenangan demi kemenangan yang Tuhan siapkan dalam kehidupan kita. Hallelujah. Mari semua bernyanyi dan berseru pada Allah Maha Tinggi, semua makhluk tunduk padanya. Pujian bagi Raja mulia, ku angkat tangan baginya, juru selamat bagi dunia. Salibmu selamatkanku, taklukkan maut, kalahkan musuh. Salibmu bebaskanku, karya terbesar di hidupku. Ku yakin kemenangan terjadi sekarang ini, di tempat ini. Ku puji Yesus Tuhan, sebab Dia yang membebaskanku, kemenanganku. Mari semua bernyanyi dan berseru pada Allah Maha Tinggi, semua makhluk tunduk padanya. Pujian, pujian bagi Raja mulia, ku angkat tangan baginya, juru selamat bagi dunia. Salibmu selamatkanku, taklukkan maut, kalahkan musuh. Salibmu bebaskanku, karya terbesar di hidupku. Ku yakin kemenangan terjadi sekarang ini, di tempat ini. Your name is lifted high. Ku puji Yesus Tuhan, sebab Dia yang membebaskanku, kemenanganku. Biarlah dari tempat ini keluar segala pujian, segala hormat, dan yang termulia buat Tuhan Yesus kita. Biarlah dari tempat ini muncul semua yang Tuhan mau. Go! Wow, 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 kemenanganku. You paid it all. Wow, 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 kemenanganku. Oh, we sing it.
Selamat Hari Paskah semuanya. Hari ini hari yang sangat penting buat kita karena Tuhan Yesus bangkit 2000 tahun yang lalu untuk kita, amin. Dan saya yakin dan percaya bila hari itu dia tidak bangkit, hari ini kita nggak akan ada di sini. Tapi karena dia bangkit, maka iman kita tidak sia-sia. Karena dia bangkit, kita percaya bahwa kita ada dalam kekekalan. Amin. Mari sama-sama kita tundukkan kepala kita. Kita ingin sembah dia. Karena battle has won. The battle has been won. Yes, Lord. Terima kasih Tuhan. The weapon may be formed, but it won't prosper. When the darkness falls, it won't prevail. 'Cause the God I serve knows only how to triumph. My God will never fail. Oh, my God will never fail. I'm gonna see a victory. I'm gonna see a victory. For the battle belongs to you, Lord. I'm gonna see a victory. I'm gonna see a victory. For the battle belongs to you, Lord. There's power in the mighty name of Jesus. Every war he wages, he will win. I'm not backing down from any giants, 'cause I know how this story ends. 'Cause I know how this story ends. I'm gonna see a victory. I'm gonna see a victory. For the battle belongs to you, Lord. I'm gonna see a victory. I'm gonna see a victory. For the battle belongs to you, Lord. I'm gonna see a victory. I'm gonna see a victory. For the battle belongs to you, Lord. I'm gonna see a victory. I'm gonna see a victory. For the battle belongs to you, Lord. Oh. This battle belongs to you, Lord. This battle belongs to you, Lord. Oh. This battle belongs to you, Lord. I'm gonna see a victory. You take what the enemy meant for evil and you turn it for good. Come on. You turn it for good. You take what the enemy meant for evil and you turn it for good. You turn it for good. One church. You take what the enemy meant for evil and you turn it for good. You turn it for good. You take what the enemy meant for evil and you turn it for good. You turn it for good. You take what the enemy meant for evil. Turn it for good. Turn it for good. You turn it for good. Oh, come on, church. You take
soar before you. You silence the boast of sin and grave. The heavens are roaring, praise of your glory. For you are raised to life again. You have no rival, you have no equal. Now and forever, God, you reign. Yours is the kingdom, yours is the glory, yours is the name above all names. I'm gonna see a victory, I'm gonna see a victory. For the battle belongs to you, Lord. I'm gonna see a victory. I'm gonna see a victory. For the battle belongs to you, Lord. I'm gonna see a victory. I'm gonna see a victory. For the battle belongs to you, Lord. I'm gonna see a victory. I'm gonna see a victory. For the battle belongs to you, Lord. You take what the enemy meant for evil, and you turn it for good. You turn it for good. You take what the enemy meant for evil, and you turn it for good. You turn it for good. And I'm gonna see a victory. I'm gonna see a victory. For the battle belongs to you, Lord. Come on, church. I'm gonna see. I'm gonna see a victory. For the battle belongs to you, Lord. I'm gonna see a victory. I'm gonna see a victory. For the battle belongs to you, Lord. I'm gonna see a victory. I'm gonna see a victory. For the battle belongs to you, Lord. Do you see what I see? Do you see what I see? Do you see what I see? I see a cross. Aku ngelihat salib, tapi salibnya nggak ada Yesus lagi di sana. What do you see? Do you see what I see? Aku melihat kubur, tapi kuburnya kosong. It's an empty grave. Do you see what I see? I see victories. I see victories. I see battles won. Aku melihat peperangan dimenangkan. I hear battles. Aku dengar suara peperangan. Tetapi bukan peperangan yang kalah. Peperangan yang penuh dengan kemenangan. Karena Yesus telah mengalahkan maut. Yesus yang hidup. Dia bukan lagi mati, tapi dia hidup. That's what I see. Begin to see. Come on, begin to see. Begin to see. Begin to see in your spiritual eyes. Mulai lihat dengan mata rohani Anda. See what you see. Come on. You see a victory. Yes. See it. Begin to see it. Begin to see it. Mulai lihat. I'm gonna see a victory. Yes, I am gonna see one. Woo! For the battle belongs to you, Lord. If you are excited, I'm gonna see a victory, Lord. Yes, I'm gonna see a victory. Woo! For the battle belongs to you, Lord. It belongs to you, Lord. I'm gonna see a victory. I'm gonna see a victory. For the battle belongs
Yes, Lord. I want to pray for young people in this place. Saya merasa digerakkan oleh Tuhan untuk berdoa untuk setiap anak-anak muda di tempat ini. You don't need to come forward. Wherever you are, just lift up your hands. Angkat tanganmu tinggi-tinggi. Young people, dancers yang tadi ada di depan. Kalau Anda punya anak, just raise up your hands if they are not here. Just lift up your hands on their behalf. Angkat tanganmu untuk mereka. Kalau engkau melihat tangan-tangan yang terangkat, anak-anak muda di tempat ini, tumpangkan tangan ke atas mereka saat ini. Tumpangkan tanganmu ke atas anak-anak muda ini. Lord, I pray that these young people will shake the communities, will shake the cities wherever they are. Kemanapun mereka pergi, Tuhan, mereka akan membawa apimu, mereka akan membawa dampak kebangkitan Kristus dalam hidup mereka. Lord, I pray that the callings that you have in their lives, setiap panggilan di dalam hidup mereka nggak ada satupun yang jatuh ke tanah mati, tetapi semuanya akan tergenapi, Tuhan. I call forth the seed of greatness yang Tuhan sudah tanam sejak mereka di dalam kandungan ibunya. Bahkan sebelum mereka dilahirkan, Kau punya rencana yang indah dalam hidup mereka. And I declare right now, the devil, you have no right in their lives. Di dalam nama Tuhan Yesus, anak-anak muda ini akan melayani Tuhan. Kemanapun mereka pergi, kemanapun mereka dikirim, kemanapun mereka berada, that they will glorify you with their lives. Hidup mereka akan kudus. Hidup mereka akan terus mengarahkan mata mereka kepada Engkau, because you are the author and the finisher of their faith. Lord, I thank you, Lord, for this young men, Lord, young women in this place. God, I pray you raise up armies. Bangkitkan Tuhan tentaramu, Tuhan, di akhir zaman ini, Tuhan, untuk membawa perbedaan, untuk membawa terang kemanapun mereka berada. Lord, I thank you. I pray for the parents right now. Setiap orang tua di tempat ini, Tuhan, berikan hikmat, berikan takut akan Kau. Tuhan, aku berikan mereka kesabaran. The days are long but the years are short. Tuhan, aku berdoa saat ini mereka mungkin lagi susah mengatur anak mereka. But Lord, I pray for wisdom, I pray for strength, I pray for patience, I pray for grace, I pray for mercy be upon them, Lord. As they parent this generation, Tuhan, mereka akan membangkitkan pahlawan-pahlawan iman. Those faith heroes akan dilahirkan dari anak-anak muda ini di dalam nama Tuhan Yesus. Lord, I pray in the name of Jesus, seal every word that you planted in their lives. Tuhan, mengusungkan darahmu, Tuhan. I thank you, Lord Jesus. You are a good God. I see victories. I hear sounds of war, but not losing one, a winning one. Karena Dia bukan Allah yang mati, hanya mati buat dosa kita. Dia mati, betul, Dia mati ganti dosa kita, tapi Dia nggak tinggal di dalam kuburnya. And Lord, for that we are grateful. If you are grateful, just lift up your hands. Angkat tanganmu kalau Anda bersyukur atas kebaikan Tuhan. Bersyukur atas kebaikan Tuhan. Bersyukur atas rencana Tuhan yang indah. You cannot see it now, it's okay. Tapi bersyukur bahwa Dia punya rencana yang indah buat engkau, buat hidup Anda, buat hidup keluargamu, buat hidup anak-anakmu, buat hidup pernikahanmu, buat hidup bisnismu, buat hidup komunitasmu, buat hidup akhir, buat hidup dimanapun Tuhan tempatkan engkau, di pelayanan penjara, dimanapun engkau berada. He has great plans for you, Lord. We are thankful for that. We are thankful, 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 Lord Jesus. Thank you, Lord. Terima kasih. Kami boleh panggil Engkau Bapa. Kami boleh panggil Engkau Abba Father. What an honor, what a privilege, Lord. We thank you. We thank you, we thank you, we thank you, we thank you, and we love you, Lord Jesus. Kami mengasihi Engkau lebih dari segala sesuatu. We give you all the glory, all the honor, all the power, forever and ever. Kami gak mau mencuri kemuliaan-Mu sedikit pun, karena bukan kuat, bukan gagah kami, melainkan karena Roh-Mu yang memampukan kami. We thank you. We bless you, Lord. Sebentar kami dengarkan firman-Mu, berdoa, Kau bajak tanah kami, subur. Firman-Mu berakar, tertanam, berakar, bertumbuh, berbuah lebat 160, 30 kali lipat. Kami terima di dalam nama Tuhan Yesus. Umat Tuhan yang excited of this Easter Sunday, katakan sama-sama, amin, amin, dan amin. Berikan sorak-sorai kemuliaan buat Tuhan kita, haleluya. He has risen. Sebelum Anda duduk, kasih tas 10 orang, katakan Dia bangkit,
Dia bangkit, dia bangkit, dia bangkit, dia bangkit, dia bangkit. Sebelum 10 nggak boleh duduk. Haleluya, God is good, God is good, God is good. Thank you, staffs, volunteers, teman-teman next gen yang sudah melayani secara luar biasa. Youth and I Kids, boleh berikan applause buat semua dari teman-teman di sini. Woo. I am excited. Sampai jaket saya harus saya lepas. Saya minta maaf kalau sampai ada komplain kurang kudus, nanti bisa komplain ke sekretariat gereja. Pastor Lina akan menjawab Anda. Alright, so again happy Easter, happy Passover, selamat Paskah buat setiap daripada kita. 3 hari yang lalu kita mengenang akan kematian Kristus. It's a bad news. Sounds like a bad news. Kabar yang buruk. Dia mati. Bangkit nggak ya dia bakalan dari kematian? Pertanyaannya itu. Tetapi kita dengar dari Jumat Agung kematiannya memberikan kita akses granted. Kematiannya membuat musuh kita, si penuduh dikalahkan. All our accusers are defeated, amen. Kematiannya gak sia-sia. Dan kita tahu dia gak hanya mati, tapi pada hari yang ketiga dia bangkit dari kubur. Kabar buruk berubah menjadi kabar baik. Bad news becomes good news because he has risen. Kata Yunani, kalau Anda belajar kata Yunani, ada Yunani baru dan Yunani klasik yang kuno. Kata Yunani kuno dari kabar baik diterjemahkan ke bahasa Inggrisnya adalah gospel. Oleh sebab itulah hari ini kita sering mendengar kata gospel atau Injil bahasanya, itu sebetulnya ada good news. Makanya Injil adalah kabar baik karena itu. It's because it's a good news. It's not a bad news. Karena dia bangkit, itulah kabar baiknya. Hari ini kita akan merayakan Easter Sunday. Minggu Paskah dengan judul Sacred Resurrection. Melanjutkan dari Good Friday yang Pastor Raymond sampaikan, Sacred Sacrifice. Di mana Pastor Raymond dari Ibrani, saya akan juga ambil dari kitab Ibrani. 2 ayat saja yang akan saya bagikan pada hari ini. Ibrani 12, ayat yang pertama dan yang kedua. So fasten your seatbelt, kita akan dengan cepat membahas ini. And I hope that every one of you will go home blessed and enjoy the Resurrection Sunday di dalam kehidupan kita selamanya. Oke, yang pertama di ayat 1 dikatakan, boleh kita baca sama-sama? Karena saya rasa ini ayatnya cuma 2, jadi sangat mudah untuk kita baca bersama-sama. 3, 2, 1. Karena kita berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Di sana ada kata karena, kata sambung. Berarti kita perlu lihat di ayat sebelumnya atau pasal sebelumnya. Karena apa? Karena pasal 11 dikatakan ada pahlawan-pahlawan iman. Yang ada di sana disebutkan dari Habel, Henok, Abraham, Sarah, kemudian ada Musa, ada Rahab dan lain sebagainya. Mereka lah yang menjadi saksi-saksi kita ketika kita lagi menjalani pertandingan. Ibrani 12 ini berbicara tentang hidup kita bagaikan sebuah pertandingan, perlombaan. Yang mana kita punya cheerleadernya. Cheerleadernya adalah para saksi-saksi, para pahlawan iman yang terlebih dahulu sudah mendahului kita di surga sana. Tetapi mereka berkata, you can do it, come on, you can do it. Disitulah kita beroleh pengharapan yang besar karena cheerleader kita bukan ecek-ecek. Cheerleader kita adalah para pahlawan iman yang luar biasa. Nama-nama yang kita lihat dari Kejadian sampai Wahyu. Dan bahkan orang tua kita mungkin mereka menjadi pahlawan-pahlawan iman yang saat ini cheering for all of us. Pertanyaannya bagaimana kita bisa menyelesaikan pertandingan dengan baik? Di ayat pertama kita baca dan saya akan berikan 3 hal yang kita bisa lakukan. 3 hal yang kita bisa lakukan. Di ayat pertama. Dengan cepat, yang pertama adalah kita perlu tanggalkan beban. We need to lay aside all burdens. Kalau pertandingan, gambaran saya pertandingannya adalah pertandingan lari, tapi Anda bisa gambarkan pertandingan yang lain, pertandingan badminton, pertandingan catur, pertandingan game. Kalau itu game, I don't know if it's relevant or not, but dalam hal ini saya gambarkannya sebagai lari saja gitu. Maka di dalam sebuah pertandingan lari, kita nggak bisa lari dengan beban yang berat. Ketika kita lari dengan beban yang berat, maka yang terjadi adalah kita nggak bisa lari jauh, betul? Bahkan kita akan habis tenaga terlebih dahulu sebelum sampai di garis finish. Makanya penulis Ibrani, kita nggak tahu siapa, berkata tanggalkan beban di dalam perjalanan
hidup kita. Tapi karena gak semua beban yang ada di pundak kita, itu datangnya dari Tuhan. Tuhan berkata bahwa beban yang kutaruh, kuk yang kupasang padamu itu enak dan ringan, kata firman Tuhan. Berarti ada kuk yang gak enak dan gak ringan. Nah itu yang harus kita evaluasi, beban apa ini? Bebannya bisa aja ditaruh sama si iblis, berupa apa? Tuduhan, pendakwaan. Sehingga kita kalau lihat dari Jumat Agung yang lalu, bahwa our accusers, penuduh kita sudah dikalahkan. No more, for there is therefore now no condemnation to them which are in Christ Jesus, dikatakan. Tidak ada lagi yang namanya penghukuman bagi mereka dalam Kristus Yesus. Sehingga itu perlu kita tanggalkan beban tersebut. Bukan dari Tuhan. Tetapi juga nggak bisa dipungkirin beberapa beban ini kita pasang sendiri. Beban yang harusnya nggak perlu kita bawa. Beban yang harusnya bisa kita tanggalkan. Kalau Anda melihat para pelari maraton, maka Anda menemukan atlet lah pada umumnya. Maka Anda akan menemukan bahwa mereka biasanya tubuhnya cukup lean. Banyak yang body fatnya sangat jauh di bawah kita gitu. Kalau paling enggak Anda pulang dari Easter Sunday, Anda perlu cek body fat gitu ya. Ini aku sehat enggak untuk pertandingan yang Tuhan sudah siapkan ya. They are very lean. Kenapa? Karena mereka they shed their body weights yang enggak perlu. Those fats. Firman Tuhan berkata the fat belongs to the Lord, right? Bahwa lemak itu miliknya Tuhan. Ini beneran loh, Anda baca di firman Tuhan. Lemak itu miliknya Tuhan, jangan dimakan. Artinya apa? Artinya ada lemak-lemak dalam hidup kita yang kita perlu singkirkan. Makanya Petrus, di 1 Petrus 2 ayat 1, dikatakan, ada di sana, karena itu buanglah kejahatan, segala tipu muslihat, lay aside, semua beban, segala macam kemunafikan, kedengkian, fitnah. Dengki atau fitnah itu iblis bisa tabur benihnya. Tetapi yang nyiram siapa? Guess who? Kita. Kita nyiramnya gimana? Ya kurang ajar dia itu ya. Itu kita lagi siaramin tuh. Makanya jadi gede dengkinya. Disitulah kita perlu set aside. Buang, tanggalkan beban itu. Yang kedua, yang pertama tanggalkan beban. Yang kedua tanggalkan dosa. Kita perlu menanggalkan dosa. Tadi kalau beban itu memperlambat kita dalam pertandingan, maka dosa dikatakan yang merintangi kita. Dosa itu merintangi, Bapak Ibu Saudara sekalian. Dosa itu membuat kita berlari seperti ada banyak rintangan. Rintangan-rintangan ini seringkali membuat kita bisa terjatuh. Kalau Anda lihat gambar selanjutnya, maka di sini kita ngelihat bahwa itu ada yang namanya hurdles race. Kalau bahasa Indonesia apa? Ada yang tahu hurdle race itu apa? Saya baru tahu kemarin. Lari, halang rintang, betul. Terjemahannya langsung banget gitu ya. Lari ada halang, ada rintangnya. Itulah hurdles race gitu. Artinya ada rintangan di depannya kita. Masalahnya hidup kita itu bukan sprint. Tahukah Anda lari halang rintang itu paling jauh berapa meter? Ada yang bisa tebak? Tebak aja nggak dosa, nggak salah. 10? 100? 200, oke. Ya, sold 200. Berapa? 200, oke. Yang betul 400 maksimal. The hurdles race maksimal 400. Maraton 42.195 meter. Sehingga kalau Anda lari maraton 4.000 meter udah, kemudian ada hurdles dan Anda harus ngelompat. Nyantol itu kaki teman-teman. Nggak bisa. So, set aside. Tanggalkan semua dosa yang merintangi, yang berpotensi untuk membuat kita trip over, kita terjatuh, dan akhirnya DNF, did not finish. Padahal ada cheerleader yang banyak, ayo you can do it, you can do it. Apa you can do it-nya? Yang pertama, tanggalkan tuh beban. Yang kedua, tanggalkan itu dosa. Sampai sejauh ini masih menangkap? Oke. Yang ketiga dikatakan, yang kita perlu lakukan sebelum yang ketiga, yang kedua dulu. Yang kedua, kalau kita berbicara tentang menanggalkan dosa, saya mau kasih tips hari ini kepada para suami. Para suami tipsnya adalah jangan sampai
dosa merintangi pertandinganmu. Dan saya nggak hanya berbicara pertandingan pernikahan Anda saja. Tetapi pertandingan hidup Anda bisa terintangi ketika suami-suami Anda tidak menghormati, tidak mengasihi istri Anda yang sebetulnya dia juga teman pewaris kasih karunia. 1 Petrus 3 ayat 7. Dia teman pewaris karunia dalam kehidupan supaya dikatakan apa? Petrus berkata supaya doamu tidak terhalang. Nah kadangkala karena kita mengizinkan hurdles itu, dosa itu dalam kehidupan kita tidak menghormati, tidak mencintai istri kita. Anda tahu lah nggak menghormati, nggak mencintai itu seperti apa. Saya nggak perlu jelaskan. Di situ doa Anda terhalang. Now you don't want that. Anda nggak mau itu terjadi dalam hidup Anda, pernikahan Anda, apalagi dalam hidup Anda, perjalanan, perlombaan hidup Anda saat ini. So you need to set aside those sins. Mulai tanggalkan dosa. Yang ketiga, yang pertama tanggalkan beban, 2 tanggalkan dosa, yang ketiga tekun berlomba. Tekun berlomba. Karena kita maraton maka kita harus melatih diri kita untuk disiplin. Disiplin dalam apa? Disiplin dalam baca firman dalam konteks ini. Konteks kita perlombaan kehidupan maka kita perlu mendisiplinkan diri kita sendiri. Kita perlu sabar mengatur langkah kita karena maraton Anda nggak bisa cepet-cepet. Aplikasi dalam hidup, karena hidup kita ini maraton, maka kita perlu yang namanya hikmat untuk mengatur setiap langkah kita. Kapan kita harus cepat, kapan kita harus lambat, kapan kita harus melangkah, kapan kita harus melompat. Tekun berlomba, harus gigih, harus bertahan, berjuang. Setia sampai akhir pada panggilan Anda, setia sampai akhir atas apa yang Tuhan sudah percayakan kepada Anda, pernikahan, bisnis, pekerjaan, orang tua, properti, apapun itu yang Tuhan sudah berikan kepada Anda, titipkan kepada Anda setia, tekun, berlomba. Saya beri parenting tips kepada para orang tua di tempat ini. Don't prepare the path for the child, but the child for the path. Jangan kita mempersiapkan jalan buat anak-anak kita, lo nggak salah sih siapin jalan. Tetapi kalau kamu cuma siapin jalannya aja, dan dia ternyata harus ambil jalan yang lain, dia bingung. Betul? Tetapi kamu siapkan anak itu untuk jalan manapun yang nanti akan dia tempuh. Manapun yang nanti Tuhan izinkan dia untuk menempuh. So don't prepare the path for the child, but the child for the path. Siapkan mereka. Orang yang biasanya jatuh di kategori pertama, menyiapkan segala sesuatu untuk anak-anaknya, biasanya seperti ini ciri-cirinya. Mereka selalu prevent and rescue. Jatuh dikit, aduh sayang, ini harus rata ini nggak boleh nanti jatuh kasihan gitu. Belum apa-apa, baru jatuh langsung digendong, oh sakit ya. We prevent and rescue. Padahal kalau kita mau mempersiapkan anak untuk jalan, seharusnya yang kita lakukan adalah we prepare and risk. Kita siapkan dan kita ambil resiko, calculated risk. Pastinya bukan resiko yang tidak kita hitung, pastinya resiko yang kita tahu, he can take it, she can take it. Dia jatuh nggak apa, bangun lagi. Dia gagal, it's okay, let's go for it, I'm here with you. Disitulah bedanya parenting dari melalui kacamata Tuhan. Kita mau mempersiapkan anak-anak kita untuk jalan yang Tuhan akan arahkan mereka. Amin. Dan kita ada kelas parenting 102. Anda yang terlewatkan, Anda bisa mengikutinya di hari Rabu depan 3 April. Ini bagian terakhir, nggak apa-apa. Ini karena kelasnya sifatnya kurikulum, akan kita ulang setiap tahunnya. Tapi Anda boleh mengikuti atau Anda mungkin nggak punya anak umur 0 sampai 5 tahun. Tapi Anda berkata, aku mau pelayanan di parenting department. Come and join us. Datang dan Anda bisa berbagi nanti di sana, melihat, mendapatkan pengajaran yang sudah dipersiapkan oleh Pastor Raymond dan tim parenting secara luar biasa. Nah dalam hal ini, ayo kita sama-sama mendidik anak-anak kita dalam takut akan Tuhan. Karena saya percaya ada rencana yang Tuhan sudah taruh dalam setiap anak-anak muda di tempat ini. That's why I was moved to pray for the young people. Young people in this place, I want to tell you. Saya mau kasih tahu anak-anak muda di tempat ini. Your future is bright. Your future is bright no matter whoever says it is not. Orang tua Anda, teman Anda, siapapun yang di luar sana berkata, ya kita mah generasi yang sudah bontot lah, nggak bisa lah, semua udah dilakukan sama orang tua kita dan generasi sebelumnya. No. God has a great plan for your life
And seeds of greatness, benih-benih kebesaran itu Tuhan sudah tanamkan di dalam hidup setiap Anda. Yang setuju katakan amin. Yang perlu Anda lakukan adalah tekun. Katakan sama-sama anak-anak muda, 3, 2, 1, tekun. Tekun. Endure. Endure. When the going gets tough, the tough gets going. Ketika perjalanan Anda berat, Anda nggak menyerah tapi Anda terus berjalan berkata, Tuhan beri aku kekuatan untuk melampaui gunung-gunung yang ada di depanku. Yang setuju katakan amin. Young people, you need to rise up. Jangan terlalu nyaman di zona nyaman aja. Hidup Anda saya mau kasih tahu. Meskipun Tuhan punya rencana yang baik, tapi hidup Anda nggak akan flat saya kasih tahu. Hidup Anda penuh dengan gunung, lembah gunung, drop seperti layaknya Anda naik roller coaster. But that's what life is all about when you say, God, you are with me, who can be against me? Engkau di pihakku, siapa yang menjadi lawanku? Anak-anak muda tempat ini, come on, God has a great plan for your life. Jangan sia-siakan hidup Anda. Jangan sampai Anda melihat bahwa hidup Anda nggak punya signifikansinya. Karena Dia sudah menciptakan Anda bahkan sebelum Anda di rahim mama Anda. So, live that plan. Live that calling of God. Alive in calling. Saya berharap tahun ini teman-teman muda di tempat ini bisa bangkit dan mulai punya mimpi yang besar buat Tuhan. Tanya ke Tuhan kalau belum punya mimpi. Tuhan, what is your dream for my life? I know you have a plan for me. I want to know now. Mulai Tuhan singkapkan satu persatu. Saya kasih tahu Tuhan gak akan singkapkan semuanya. Jesse Tuhan gak akan bilang kamu, oh you gonna be no. You just need to be faithful, tekun, selangkah, dan disitulah engkau akan melihat penyertaan Tuhan, disitulah engkau akan melihat bahwa Dia senantiasa mempersiapkan jalan untuk engkau dan memampukan engkau untuk melewati itu semua. So young people, raise up, bangkit, dan mulai take responsibility. Ambil tanggung jawab. Karena seorang atlet kalau kita bicara tekun dalam perlombaan, dia ambil tanggung jawabnya. Dia nggak nyalain orang di sekitarnya. Wah, gua kalah karena tadi si A si kebacut itu dia ambil jalurku. No. You take responsibility. You train better. Anda melatih diri Anda untuk lebih baik lagi. Anda bangun lebih pagi lagi kalau perlu. Anda lakukan extra mile kalau perlu supaya Anda bisa lebih baik lagi di kemudian hari. Itu 3 T tadi. Tanggalkan beban, tanggalkan dosa, dan tekun dalam berlomba. Ayat yang pertama. Kenapa waktu saya habis cepat sekali? Oke. So let's go to the second verse. Tapi sebelumnya ayat pertama ini saya sekali lagi tekankan bahwa ini apa yang dapat kita lakukan. Oke. Ini apa yang dapat kita lakukan di dalam memenangkan perlombaan kehidupan. Sedangkan yang lebih penting sebetulnya ada di ayat 2. Karena ayat 1 itu sifatnya sekunder. Ayat 2 sebetulnya primernya yang paling penting itu di ayat yang kedua. Karena apabila Yesus tidak bangkit, maka ayat kedua itu nggak ada nilainya. Kalau Yesus nggak bangkit, maka ayat kedua nggak perlu kita baca. Cukup berhenti di ayat 1 aja, yaitu kita melalui setiap pertandingan kehidupan kita dengan kekuatan sendiri. Tanggalkan beban, tanggalkan dosa, dan tekun berlomba. Udah gitu aja. Lama-lama capek bro. Dan banyak dari kita mungkin tidak akan menyelesaikan pertandingan kita kalau kita mengandalkan kekuatan kita sendiri. Maybe 99.9999%. Hanya beberapa orang Farisi dan orang yang betul-betul taat akan Taurat Tuhan. Mereka akhirnya bisa menyelesaikan mungkin. Itu pun sampai di surga didiskualifikasi ternyata. Tidak ada ternyata yang bisa menyelesaikan sendiri. Sehingga kalau Yesus nggak bangkit, ayat 2 nggak usah dibaca. Tapi karena kita tahu Yesus bangkit, oleh sebab itulah kita baca ayat yang kedua ini. Ayo kita baca ayat kedua. A, saya bagi 2, ada 2 poin di sini dengan cepat. Nanti saya akan berikan 2A, kita baca bersama-sama. 3, 2, 1. Marilah. No. Let's stop. Read it again. Baca yang lebih lantang teman-teman. Suara saya sudah mau habis, kalau Anda bacanya seperti itu, saya akan makan waktu 3 jam menjelaskan ini, oke? So you have to read it out loud. 3, 2, 1, marilah kita melakukannya. Yes. Yang memimpin kita dalam iman. Yang membawa iman kita kepada kesempurnaan. Bahasa Inggrisnya lebih pack, lebih compact. Saya suka sesuatu yang pack, yang compact, yang efisien gitu. Look to Jesus, the author and finisher of our faith. Titik. Ini panjang banget ya gak sih? Bahasa Inggrisnya sangat jelas.
Lihat kepada Yesus. Dialah yang memulai dan dialah yang menyelesaikan iman kita. Dialah yang memulai dan dialah yang sudah menyelesaikan pertandingan dalam kehidupan kita. He is the author and the finisher of our faith. Makanya Paulus setuju dengan penulis Ibrani, dikatakan Filipi 1 ayat 6 dikatakan, akan hal ini aku yakin sepenuhnya, yaitu ia, Yesus yang dimaksud di sini, yang memulai pekerjaan yang baik di antara kamu akan meneruskannya sampai pada akhirnya pada hari Kristus Yesus. Poin pertama saya di ayat yang kedua Ibrani 12. Because of Jesus' sacred resurrection. Karena dia bangkit, maka kita dapat melihat kepada Yesus. Kita dapat mengarahkan mata kita kepada Yesus. Because of His sacred resurrection, we can look to Jesus. Siapa? Yesus yang siapa? Yesus yang sudah menyelesaikan pertandingan. Tadi kalau saya gambarkan waktu kita lari ya, itu ada cheerleader di sekitar kita, saksi-saksi yang bilang, come on you can do it. Yesus di mana? Yesus bukan di saksinya. Yesus sudah di garis finish di depan sono, nungguin kita, come on. Yes, you can do it, I'm here, I have won the race. Kita memenangkan pertandingan hidup ini bukan karena kuat gagah kita, tetapi karena Dia yang sudah memenangkannya untuk kita. Yang setuju katakan amin. Kita memenangkan peperangan di dalam hidup ini. Sebutkan peperangan apapun. Peperangan untuk mendapatkan pekerjaan, peperangan untuk mendapatkan pernikahan yang baik, peperangan untuk mendapatkan anak yang takut akan Tuhan, peperangan untuk melihat terobosan demi terobosan dalam itu semua sudah dimenangkan oleh Tuhan. God has won the battle for you. Anda tinggal perlu withdraw dari kemenangannya Tuhan. Mengambil daripada kemenangan Tuhan. Makanya Roma 8 ayat 37 berkata dengan jelas. For we are more than conquerors. Yang setuju katakan amin. Aminnya gak yakin ya. 3 jam loh. Ini ngancam kalau 3 jam ini. Roma 8:37 berkata kita lebih daripada orang-orang yang menang. Oleh Dia yang telah mengasihi kita. Mengasihinya sampai sejauh mana Yesus? Mengasihinya sampai ke kayu salib. Betul? Mengasihinya sampai sejauh kayu salib. Kita lebih daripada orang-orang yang menang. Orang menang itu sudah jedok sebetulnya. Betul gak sih bahasa Jermannya? Mentok sudah. Menang yes menang gitu. Tapi Paulus Filipi Roma 8:37 berkata kita lebih daripada orang-orang yang menang. Kenapa? Karena yang menangin bukan kita. Sudah dimenangin sama Yesus dulu. Sehingga kita tinggal masuk ke pertandingan dan gayanya besar kan. Kita udah menang kenapa? Look who is with me. The author and the finisher of my race. Dia yang sudah memulai, dia yang sudah menyelesaikannya. Aku tinggal perlu menjalaninya. Tanggalkan beban, tanggalkan dosa, tekun berlomba. Maka you will arrive in the finish line. Engkau akan tiba di garis finish tersebut. Kata dengan mata menuju kepada Yesus. Di sini berkata bahwa kita memalingkan dari semuanya dan kita fokusnya kepada Yesus. Ayo kita mulai disiplinkan diri kita untuk fokus kepada Tuhan. Disiplinkan diri kita untuk tidak terganggu oleh sosial media, oleh HP kita, oleh orang-orang di sekitar kita. Mulai belajar untuk mengenal suara Tuhan. Sehingga ketika Anda berkata, yes, His sacred resurrection, because of that, karena kebangkitannya Tuhan, I can look to Jesus. Anda ngelihatnya itu nggak hanya melihat, tetapi Anda fokus betul-betul bahwa Dia ada di finish line di depan sana, dan Anda mengarahkannya ke sana. Sehingga Anda nggak nyasar. Anda kalau hari maraton Anda nggak fokus, Anda bisa nyasar loh. Nyasarnya kemana? Nyasar ke warung kopi, nyasar ke bakso, gitu. Nyasar ke rumah karena pulang. No. You need to focus your eyes on Jesus. He is right there. He is right there. Dia yang sudah menyelesaikan pertandingan bagi Anda. Itu ayat yang 2a. Kebangkitannya. Kita bisa mengarahkan mata kita kepada Yesus. The author and the finisher of faith. Ayat yang kedua berkata seperti ini. Yang dengan mengabaikan kehinaan, tekun memikul salib, ganti sukacita yang disediakan bagi Dia. Yang sekarang duduk di sebelah kanan tahta Allah.
Pertanyaannya sukacita seperti apa yang Tuhan sediakan bagi dia? Sukacitanya bukan sukacita yang ini. Jadi kalau Anda melihat ayat ini, Anda jangan berpikir, Anda harus berpikirnya dalam konteks perlombaan. Kalau kita ada perlombaan misalnya 17 Agustus, itu kan ada perlombaan yang makan kerupuk, lompat karung, tarik tambang dan lain sebagainya. Itu ada hadiahnya yang biasanya sudah di display, betul? Dipajang duluan supaya Anda bisa, aku mau sepeda ontel, aku mau sepeda motor, aku mau kulkas dan lain sebagainya. Sehingga Anda sudah mulai ngecup tuh akan hadiah yang Anda dapatkan. Nah kira-kira sepertinya ini. Tapi pertanyaannya hadiah apa yang Yesus dapatkan? Kalau kita baca sekilas kita berpikir hadiahnya adalah untuk duduk di sebelah kanan tahta Allah. Supaya dia bisa duduk di sebelah kanan tahta Allah itu sepertinya hadiah. Tetapi sebetulnya bukan. Untuk dia duduk di sebelah kanan tahta Allah itu menjelaskan ayat 2a bahwa Yesus yang mati pada hari Jumat lalu itu dia nggak mati aja. Tapi dia bangkit dan dia naik ke surga dan dia duduk di sebelah kanan tahta Allah. Itu referensinya ke sana. Referensinya ada di sana. Sehingga pertanyaannya, jadi rewardnya yang ditunggu Yesus ini apa? Sukacita ganti tekun mikul salib itu apa? Kita lihat bahasa Inggrisnya. Dikatakan for the joy that was set before him, who for the joy that was set before him endured the cross, despising the shame, and has sat down at the right hand of the throne of God. Saya ingat hampir 23 tahun yang lalu ketika Mary berjalan di altar, menuju ke altar, bukan altar di sini gitu ya, menuju ke altar, di mana saya menunggu di depan, itu hari kita menikah. Saya nggak ingat suasananya seperti apa, cuacanya seperti apa, siapa saja yang hadir. Saya ingat yang tidak hadir, Pastor Raymond itu saya ingat sampai mati pokoknya. Ya. Saya nggak ingat baunya seperti apa, saya nggak ingat banyak hal. Tapi yang saya ingat adalah kalau saya mengingat itu lagi, yang saya ingat adalah sukacitanya waktu saya nunggu dia. Waktu dia masuk dengan veilnya, digandeng sama papanya, saya menunggu dia masuk. Itu I can still feel the joy. Saya percaya Yesus, for the joy that was set before him, itu layaknya seperti ketika dia lagi di depan, menunggu pengantin wanita berjalan di lorong yang akan dia nikahi. Siapa? Who's the bride? The church is the bride. You are the bride. For the joy that was set before him, it was he seeing you. Sukacitanya Tuhan untuk dia bisa menanggung tekun, pikul salib itu karena dia melihat Anda. Melihat masa depan Anda. Melihat that you one day will be with him in heaven. That makes him says, it's worth it. Mati pun gua rela karena I see the reward, which is you and me. Bayangkan, kalau hidup Anda dan saya menjadi reward, menjadi sukacitanya Tuhan. Terlebih kita harusnya gak boleh menganggap hidup ini enteng. Yang setuju katakan amin. Kita sudah dibayar oleh darah yang begitu mahal dan itu menjadi sukacitanya dia untuk melihat kita. Menghidupi panggilan yang Tuhan berikan dalam hidup Anda dan saya. Poin saya yang kedua, karena dia bangkit, because of his sacred resurrection, maka kita beroleh keyakinan bahwa dia melihat kita. Because of his sacred resurrection, we can be assured that Jesus sees us. Yesus itu senantiasa melihat Anda dan saya. Apapun musim Anda, apapun kondisi Anda, you can be angry at God and he still sees you lovingly. Dia melihat Anda dengan penuh kasih. Karena dia melihat masa depan Anda. Yesus tidak terikat oleh waktu dan ruang. Sehingga dia bisa melihat jauh ke depan dan berkata, yes, right now you're angry at me, but I know you will get it soon. It's okay. Gitu. I still love you. I want to love you. Yesus melihat setiap daripada kita. Minggu lalu ketika saya selesai makan di restoran, saya membayar. Saya keluarin kredit card, saya ke kasir gitu. Biasanya kalau ke kasir kasih kredit card berarti kita mau bayar, betul? Bukan minta duit gitu.
Jadi harusnya yang terima duit itu, terima pembayaran seneng, betul nggak? 30 menit, saya nggak disapa dengan senyuman. 1 menit, masih diem aja gitu. Ini mau dibayar nggak sih? Kalau mau dibayar gue keluar gitu, pikirnya kan gitu. Tapi karena saya mau jadi contoh yang baik, saya harus bayar, betul? Kalau nggak pastornya nggak bayar ini di restoran ABC dan 3 menit saya tunggu di sana, nggak disapa. Ternyata si kasirnya lagi sibuk dengan urusan dapur yang lagi messed up, salah order dikirim dan lain sebagainya. Itu 3 menit ngerasa bahwa I'm not seen, I was not seen. Saya nggak terlihat, sepertinya saya itu transparan gitu ya. Jadi dia ngelihat saya, sudah ngelihat, tapi nggak respon gitu. Saya nggak bisa membayangkan ketika kita hidup di situasi seperti itu oleh orang-orang terdekatnya kita. Mereka melihat kita, tapi mereka tidak menghargai kita. Mereka melihat kita, tapi merendahkan kita. Mereka melihat kita, tetapi sebetulnya nembus nerawang jauh ke belakang sana. Sepertinya kita tidak ada nilainya. Tetapi Yesus lain. Yesus selalu melihat dalam hidup Anda. Personally, one by one, each one of you. Saya akan sebutkan dengan cepat 3 tokoh di dalam firman Tuhan. Yang satu bernama Hagar, yang kedua bernama Lea, yang ketiga bernama Matius di Perjanjian Baru. Hagar adalah budak daripada Sarah dan Abraham ketika mereka keluar dari Mesir. Dan ketika dia disakiti, ditindas oleh majikannya, oleh si Sarah, dia melarikan diri. Tetapi Tuhan berjumpa dengan dia. Sampai Hagar yang gak kenal Tuhan, dia bisa berkata, dia Tuhan yang melihat. Bahasa Ibraninya, He is El Roy. Kalau kita ingat di minggu pertama, He is El Shaddai, dia Tuhan yang pegang kendali, berkuasa. Tapi ini He is El Roy, dia Tuhan yang melihat. Dia melihat ketika aku ditindas, dia melihat ketika aku dicaci maki sama nyonyaku, dia melihat itu semuanya. Dan bahkan sampai ketika Hagar punya seorang anak dan kemudian si Sarah juga melahirkan Ishak. Kemudian Hagar ini diusir keluar ke padang gurun, diberi air minum dan roti secukupnya. Sehingga Hagar ketika dia minumannya habis, disitulah dia berkata, aku mati aja deh sama anakku. Tetapi Tuhan melihat dia sekali lagi. Dan Tuhan mencelikkan matanya sehingga Hagar melihat sumur. Dan akhirnya di situ dia melihat bahwa Tuhan melihat dan memberikan terobosan. Sama dalam hidup Anda dan saya. Mungkin Anda merasa gak ada yang melihat, gak ada yang ngerti struggle-ku apa musim ini. But God sees. Tuhan lihat, Tuhan mengerti. Dan dia mau berikan terobosan, dia mau berikan kemenangan kepada hidup Anda. Yang pertama Hagar, yang kedua Lea. Kalau Anda lihat Lea sedikit kompleks. Anda nanti bisa, kalau Hagar di Kejadian 16:21, Lea di Kejadian sekitar 29. Anda lihat hidupnya Lea. Lea ini menikah dengan seorang namanya Yakub. Oke, ada gambarnya di sana. Kelihatan? Ya, Lea dan Yakub. Jadi sebetulnya si Yakub gak mau nikahin Lea. Ini telenovela asli, lebih dari drama Korea dan telenovela Spain, whatever it is gitu. Si Yakub itu harusnya mau menikahin adiknya si Lea. Tapi karena papa mamanya bilang, Lea ini jelek, jadi ini duluan yang aku kasih gitu. Gak tahu sih Yakub kok ya goblok-gobloknya gitu, gak kenal gitu loh ya. Ya mau aja gitu. Akhirnya dia menikahin si Lea. Ketika dia menikahin Lea, bayangin, you need to place yourself in her shoes. Dia gak disayang sama papa mamanya. Dia gak dicintai sama suaminya. Dia mungkin jadi buah cibiran tetangga-tetangganya. What kind of feeling? Sepertinya hidupnya gak ada yang melihat sama sekali. Dan dia mungkin dibenci sama adiknya sendiri Rahel, yang akhirnya menjadi istri favoritnya. Dari pelajaran Abraham dan Yakub kita belajar istri satu cukup. Karena istri dua biasanya kompleksnya banget, satu aja kadang kompleks, yang setuju jangan katakan amin. Dalam hati aja batin tak apa. What a complex life for Leah. Sehingga ketika ayat 13 dari Kejadian 29, ketika Tuhan melihat apa yang dialami si Leah, apa yang Yesus lakukan? Apa yang Tuhan lakukan? Tutup mata? No. He cared for her. Sehingga Alkitab menyatakan dengan jelas, Tuhan membuka rahimnya. Sedangkan Tuhan menutup rahim daripada adiknya si Rahel. Sehingga si Leah bisa hamil dan melahirkan anak laki-laki. Anak laki-laki pada zaman itu nilainya jauh lebih tinggi daripada anak perempuan.
Hari ini sama semua anak laki-laki dan perempuan. Tapi pada saat itu, no. Laki-laki itu jauh lebih tinggi dicari. Anak laki-laki yang pertama dikeluarkan di sana namanya Ruben. Ruben ini artinya, I got a boy, I got a boy. Must be dari Tuhan ini gitu. Dia bangga kasih lihat, maka dikasih nama Ruben, laki-laki gitu. Anak kedua namanya Simeon. Namanya apa? Laki-laki lagi gitu artinya. Artinya dia, gue kasih 2 laki-laki nih ke laki gue gitu. 2 laki-laki ke laki gue, ya kira-kira seperti itu. So he was very proud gitu. Dengan berharap apa? Berharap supaya dapat cintanya, dapat perhatiannya dari orang yang dia kasih. Kemudian yang ketiga, dapat 3 bonus dia. Yang namanya Lewi, juga sebutannya laki-laki meskipun ada sedikit perbedaannya. Tetapi laki-laki, laki-laki dan laki-laki. 3 anak pada saat itu. Itu luar biasa sekali harusnya. Setelah Lea melahirkan 3 anak laki-laki, keadaan berubah. Yakub mencintai Lea. Dan mereka hidup berbahagia selamanya. The end. Itu kan di film-film. Kenyataannya hidup Lea tidak demikian. Si Yakub tetap tidak mencintai dia. Kenapa kita tahu? Karena Yakub memilih untuk selalu tidur di rumahnya Rahel, adiknya. Sehingga cuma memanfaatkan tubuhnya Lea saja ketika diperlukan. Sehingga nanti ada anak-anak yang keluar dari Lea lagi. Tetapi di sini kita melihat bahwa itu nggak merubah. Nggak merubah keadaan. Tetapi saya tahu ada keadaan yang berubah. Apa yang berubah? Saya percaya yang berubah adalah Lea. How do I know? Karena nama anak keempat, saya harapnya artinya laki-laki juga. Karena dapat laki-laki. Tapi namanya adalah Yehuda. Yehuda artinya di sana, aku akan bersyukur. Something change in her heart. Dia melihat bahwa dia, it's okay. Kalau papa mamaku gak lihat aku. Suamiku gak mencintai aku. Orang sekitarku mencibir. But if I can see that God actually sees me, Tuhan itu mengerti aku, that's enough. Dan aku akan bersyukur. Dan dari situ lahirlah anak yang keempat yang namanya Isakar. Dan anak yang kelima Isakar, anak yang keenam namanya Zebulon. Anak keempat artinya upah, anak yang kelima upah, si Isakar ini. Yang Zebulon artinya kehormatan. So you can see that there is a turning point. Saya berdoa setiap hari kita ketika kita hari ini ada di dalam ibadah Easter Sunday ini. Ketika Anda selalu hidup Anda menunggu orang mengafirmasi, menunggu orang untuk melihat hidup Anda. Saya masih mau kasih tahu bahwa Tuhan lihat hidup Anda and that's more than enough. You need to begin to give thanks and see the miracles, melihat mujizat dari Tuhan, campur tangan dari Tuhan, kemenangan dari Tuhan seperti yang dialami oleh Lea. Sehingga Lea, kalau Anda tahu sebetulnya Lea, Yakub dan Rahel ini akhirnya punya 12 anak laki-laki yang menjadi 12 suku Israel. Salah satunya yang kita kenal adalah Yusuf yang menyelamatkan bangsa Israel karena dia dibuang ke Mesir. Kita nggak ada waktu menceritakannya, tetapi di sini kita berpikir bahwa Yusuflah yang pastinya akan jadi seorang yang luar biasa yang dipakai sama Tuhan, yang nantinya akan menjadi kakek moyangnya Yesus, bukan? Wrong. Kakek moyangnya Yesus adalah si Yehuda. Ketika ada turning point di dalam kehidupan si Lea, disitulah Tuhan pakai dia. Yehuda menjadi kakek buyut daripada Yesus. Dari keturunan Yehudalah kita merayakan kebangkitan Yesus, mengenang kematian daripada Yesus juru selamat kita. Matius, saya nggak punya banyak waktu menceritakan, tetapi dari hidup Matius, seorang tax collector, seorang pemungut cukai, yang kalau kita bicara pemungut cukai itu, ini orang kudus, ini orang biasa, dosanya ya so-so lah gitu. Ini orang berdosa. Si pemungut cukai itu posisinya di sini kira-kira. Malah di bawah sana, sudah ambles, udah gak ada tempat. Begitu rendahnya posisi seorang pemungut cukai pada saat itu sehingga orang lewat pun gak akan bertatap mata. Ketika orang lewat pun mungkin akan nyinyir. Orang lewat pun mungkin akan meludahi atau bahkan memaki-maki si Matius. But Jesus saw him. Dikatakan Yesus melihat dia. Gak hanya Yesus melihat dia, dia menghampiri si Matius dan berkata, Matthew, come and follow me. Matius, ikutlah aku. God sees you.
wherever you are, whatever season you are in. Mungkin orang sekitar Anda nggak melihat Anda, tetapi Tuhan matanya senantiasa tertuju kepada Anda. 2010, saya, istri dan kedua anak kita berlibur. We went to a theme park yang besar. Pertama kali kita pergi ke theme park yang cukup besar, yang kita tahu ada potensi. Jadi Faith waktu itu umur 5, Jet yang kedua umur 3. Jet karena kecil pasti kita gandeng kemana-mana gitu supaya nggak hilang. Kalau dia hilang ya amblas lah kira-kira begitu ya. Maksudnya sulit untuk menemukan kalau umur 3 tahun. Kalau 5 masih bisa. Disitulah kita kasih tahu Faith, kalau kamu hilang, kamu ke kasir atau ke salah satu penjaga toko, bilang, I lost my parents. Can you help me find them? Bisa nggak? Bisa Daddy gitu. Coba diulang. Dia bisa. Oke, good. Nah akhirnya betul kita ke theme park dan di sana kita bermain, masuk toko, bermain, masuk toko. Sampai suatu saat betul Faith hilang. Dan ketika dia sadar, seringkali gitu ya, orang hilang tuh sadarnya setelah agak lama ya. Saya berharap kalau kita hilang, kita sadarnya cepat. Segera kembali ke jalan yang benar. Nah, karena anak kecil, dia habis lihat mainan, lama gitu baru dia sadar. Kalau dia hilang, gak ada papa mamanya. Disitulah wajahnya mulai mau nangis gitu. Tapi dia ingat, Daddy-nya bilang suruh cari kasir atau sepegawainya gitu. And she did. Dia pergi ke salah satu penjaga toko atau kasir dan berkata something like that. I lost my parents, can you help me find them? Boleh gak bantu aku cari gitu. Kok saya bisa tahu kalau Faith mau nangis? Meskipun Faith merasa bahwa dia terhilang, tapi mata saya dan mata istri saya tidak pernah sedetik pun lepas dari dia. Kita lihat dia, dari jauh kita tunggu dia. We fix our eyes on her. We know exactly where she is. Kita melihat dia. Bukankah itu Bapa kita di surga? Seringkali kita merasa di dunia ini, God, I'm so lost. Aku gak tahu hidupku seperti apa. Gak jelas Tuhan. Pernikahanku, I don't know. It's indescribable. Gak jelas Tuhan. I'm lost. Anda bisa berpikir you are lost. But this is what God wants to tell you. Ini yang Tuhan mau kasih tahu kepada Anda. In my eyes, God says, you are never lost. I see each one of you. Aku lihat setiap daripada engkau. I will never take my eyes off of you. Because He is the God who sees you. Ada Tuhan yang melihat Anda dan saya. Boleh kita bangkit berdiri? Karena Dia bangkit. Hari ini kita merayakan kebangkitan Tuhan Yesus. Maka dari Ibrani 12 ayat yang kedua A dan B kita melihat karena Dia bangkit because of His sacred resurrection. We can look to Jesus, the author and the finisher of our faith. Kita bisa melihat kepada Yesus. Dialah yang memulai dan yang akan menyelesaikan perjalanan iman kita, pertandingan iman kita dalam dunia ini. Dan yang kedua karena Dia bangkit because of His sacred resurrection. We can be sure, kita bisa yakin bahwa Jesus sees us. Dia melihat kita dimanapun kita berada. Wherever you are. Di musim apapun Anda berada saat ini, orang mungkin gak melihat Anda, tetapi Dia melihat engkau. Mungkin Anda ditindas, mungkin bahkan Anda saat ini ada di dalam kekerasan rumah tangga. He sees you. Mungkin saat ini Anda di tengah permasalahan keuangan hampir bangkrut. He sees you. Mungkin Anda di Instagram semuanya kelihatannya baik-baik, tetapi di dalam rumah tangga Anda sangat berantakan. He sees you. And He wants you to be able to say, Tuhan, if you sees me, then that's enough for me.
Because I am safe. Sama halnya dengan Faith, ketika Faith tahu ternyata bahwa papa mamanya gak jauh dari dia, dia merasa tenang kembali. I hope that you, setiap dari kita di tempat ini, di dalam minggu Paskah ini, kita bersama-sama mau berkata, Tuhan, aku akan fix my eyes on you. I will look to Jesus. Gak hanya itu Tuhan, tetapi I will make sure myself selalu berkata bahwa you see me. Engkau melihat aku senantiasa. Apa yang Yesus lihat dalam hidup Anda dan saya? Yang Yesus lihat dalam hidup Anda dan saya adalah masa depan yang penuh dengan pengharapan. Because He lives, you and I have a future. Karena Dia hidup, kita memiliki masa depan. Karena Dia hidup, kita memiliki hari esok. That's what it is. Itulah sebabnya kita beroleh keyakinan bahwa Dia bangkit. Dan kita boleh berkata, Tuhan, aku akan mengarahkan mataku kepadamu dan aku mau percaya bahwa Tuhan Kau Allah yang senantiasa melihat aku. Mari kita nyanyikan lagu ini bersama-sama. Dia pegang hari esok kita. Anda gak perlu khawatir. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Angkat tanganmu kalau engkau setuju bahwa sebab Dia bangkit kita punya hari esok. Yes Lord, ada hari esok. Because He lives, there's a bright future for you. Sebab Dia hidup. Ku tak gentar. Come on. Karena ku tahu Dia pegang hari esok. Hidup jadi Berarti sebab Dia hidup. Haleluya. Saya rindu berdoa bagi setiap Anda di tempat ini. Kalau Anda berkata, Pastor, lagu yang baru dinyanyikan tadi, saya kurang paham. Kenapa Dia bangkit, saya punya hari esok. Saya nggak paham apa yang Yesus bisa lakukan di dalam hidup saya. Firman Tuhan berkata, ketika Dia bangkit, maka maut tidak punya lagi kuasa. Maut tidak punya lagi sengatnya. Dan maut, kematian adalah musuh terbesar dari semua manusia. Sehingga kalau itu sudah dikalahkan, maka semua permasalahan kita yang lain, Yesus sudah selesaikan buat Anda dan saya. Pertanyaannya seringkali adalah, apakah kita sudah menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat? Kalau Anda sudah berapa kali mendengar pertanyaan ini, dan Anda berkata, aku gak pernah menerima. Hari ini saya mau berikan kesempatan yang sama. Bahwa Dialah pintu kehidupan. Gak hanya pintu kehidupan, Dialah jalan, hidup dan kebenaran itu. Kalau Anda belum pernah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat hari ini, ketika kita berbicara tentang Jumat Agung dan Minggu Paskah, pengorbanan Yesus dan kebangkitannya, dan Anda berkata, Pastor, saya mau menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, sehingga saya beroleh keyakinan gak hanya hidup yang sekarang memiliki masa depan hari esok yang baik, tetapi juga ketika aku mati nanti, aku bisa berjumpa dengan Yesus di dalam kekekalan. Aku bisa berjalan bersama dengan Dia di dalam kekekalan. Kalau itu Anda, saya mau Anda mengangkat tangan Anda dengan semua mata terpejam. Anda boleh angkat tangan Anda tinggi-tinggi. Tuhan, Kau melihat tangan-tangan yang terangkat saat ini, Tuhan. Aku berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Apapun musim kehidupan mereka, Tuhan, Engkau Tuhan yang menggandeng tangan mereka. Dan aku berdoa saat ini, kepada mereka, ketika mereka mengikut Engkau, mereka tidak akan berbalik arah, mereka akan terus mengikut Engkau, salib di depan, dunia di belakang. Saya rindu mengajak setiap daripada Anda, terutama yang mengangkat tangan, dimanapun Anda berada, boleh mengikuti doa ini bersama dengan saya dan jemaat. Tuhan Yesus, terima kasih, karena Kau mati di atas kayu salib, ganti dosa-dosaku. Kau bangkit di hari ketiga. Hari ini aku membuka hatiku, menerima Engkau
sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Ampuni dosa-dosaku, bentuk aku semakin hari semakin serupa Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus, aku menerima Engkau. Amin, amin, amin. Berikan sorak-sorai buat Tuhan. Yes Lord. Congratulations. Selamat bagi Anda yang baru menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pertama kalinya. Kami rindu melayani Anda lebih lanjut. Kalau Anda gak keberatan, nanti setelah ibadah Anda bisa menemui teman-teman di Connect Team, di Info Booth. Dan kami ingin lebih lanjut untuk membantu Anda bertumbuh di dalam kebenaran dan takut akan Tuhan. Saya ingin berdoa juga bagi teman-teman yang saat ini mungkin seperti Lea. Anda berkata, pastor, hidupku mirip banget sama Lea. Lebih kompleks malah dari Lea. Tetapi aku tahu, Tuhan lihat aku. And that's enough. Itu lebih dari cukup. Aku mau Tuhan, hidupku gak pahit. Aku mau hidupku seperti Lea bisa berkata, aku akan bersyukur. Sehingga aku melihat mujizat, sehingga aku melihat kemenangan, aku melihat terobosan. Kalau itu Anda, taruh tangan Anda di dada saat ini. Tuhan, kau melihat tangan-tangan yang meresponi kebenaran firman-Mu. Bapak saat ini dalam nama Tuhan Yesus, give them the assurance that you see them. Berikan mereka keyakinan bahwa Tuhan yang gak pernah meninggalkan mereka. Bahkan maut pun Engkau rela lalui supaya Engkau bisa melihat mereka, Tuhan. Aku berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, ketika mereka melalui lembah kekelaman, mereka tidak takut bahaya, sebab gadamu dan tongkatmu itulah yang menyertai mereka, itulah yang menghibur mereka, itulah yang menguatkan mereka, sehingga mereka bisa melalui lembah kekelaman. Apapun itu Tuhan yang saat ini mereka hadapi. Lord, I pray that your eyes are always fixed on them, dan itu menjadi pegangan mereka. Engkau menjadi anchor, Engkau menjadi sauh yang begitu kuat di dalam hidup mereka, sehingga apapun yang mereka hadapi, badai sebesar apapun mereka gak tergoyangkan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, aku tutup bungkus mereka dengan darah-Mu. In the name of Jesus. Cuma Tuhan, angkat tangan, saya ingin berdoa bagi setiap daripada Anda saat ini. Di minggu Paskah ini, Tuhan, kami mau Tuhan mengarahkan mata kami kepadamu Tuhan. The author and the finisher of my faith. Kamu menanggalkan setiap beban yang memberatkan kami. Kamu menanggalkan setiap dosa yang merintangi kami. Kami mau bertekun Tuhan di dalam perlombaan kami. Dan Tuhan, aku berdoa saat ini, setiap dari teman-teman yang perlu terobosan, setiap teman-teman yang perlu mujizat, setiap teman-teman yang perlu kemenangan demi kemenangan, we can draw it from you. Kita boleh mengambilnya dari Engkau, karena Engkau terlebih dahulu menangkan peperangan kami. Engkau yang terlebih dahulu telah mati dan bangkit. Gak hanya mati dan bangkit, tetapi Engkau Allah yang saat ini bertahta di surga bersebelah kanan Allah Bapa, yang memberikan kami hari esok. Kemenangan demi kemenangan ada di hidup kami Tuhan. Lord, we thank you, sebab Kau bangkit Tuhan, kami punya hari esok. Sebab Kau bangkit Tuhan, kami beroleh keyakinan itu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami terima berkat daripada Tuhan. Katakan sama-sama, sebab Dia bangkit. Saya hidup, ada hari esok. Mari kita angkat tangan kepada Tuhan sebagai tanda penyerahan. Percaya bahwa ada masa depan bersama dengan Kristus. Thank you Jesus. Karena ku tahu Dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Sebab Dia hidup. Sebab Dia
muliakan nama-Mu Yesus, Allah yang perkasa, yang mengalahkan maut, memberikan kami hidup dan kebebasan dalam kehidupan kami. Kepada telah Kau menangkan Tuhan, musuh terbesar kami, kematian telah Kau kalahkan. Dan Kau akan membawa kami dalam kehidupan kami semakin serupa denganmu dan berjalan bersamamu sampai pada akhir finish kehidupan kami. Kami percaya Tuhan, kami tidak akan sama lagi, keadaan mungkin bisa nggak berubah dalam kehidupan kami, tapi akal pikiran hati kami diubahkan oleh kuasa Roh Kudus yang selalu menyertai kami dan memberikan kami damai sejahtera. Terima kasih Bapa. Sekali lagi hari ini kami ucapkan syukur kami, percaya bahwa kuasa-Mu, bahwa mata-Mu selalu melihat kepada kami semua dan kami aman bersama dengan nama-Mu. Terima kasih Bapa, kami berdoa, mengucap syukur, haleluya. Amin. Wow, harta karun. Keren, aku mau. Far, aku baru saja bermimpi mencari harta karun. Loh, aku juga, Kar. Apa maksudnya ya? Lihat, ada sebuah peta. Kita harus mengikuti petunjuk peta ini. Asik, yuk kita ikuti peta ini dan cari harta karunnya. Hei, situ dia. Yuk kita buka. Ingin tahu harta apa yang mereka temukan? Yuk ikut IFGF Kids Camp dengan tema Finding What is Treasure tanggal 16 sampai 18 Juni 2024 di Arayana Hotel and Resort. Pendaftaran sudah dibuka. Yuk join sekarang and see you there. Youth Retreat diadakan 7 sampai 9 Juni 2024 di The Mumbul Villa and Resort. Early Bird dibuka 17 Maret hingga 30 April. Jangan lupa daftar ya. IFGF Surabaya, selamat Paskah. Kita merayakan hari ini luar biasa kebangkitan Kristus. Saya menyapa Anda juga yang mengikuti secara online dimanapun Anda berada, selamat Paskah. Saya Pasulina, host Anda hari ini. Saya menyambut Bapak Ibu Saudara sekalian yang baru pertama kali hadir di tempat ini. Selamat datang dan selamat bergabung bersama kami. Pulang dari ibadah ini Anda bisa mampir ke lantai 1 di Connect Team kami. Anda bisa katakan saya baru datang hari ini. Informasi akan diberikan dan juga di tangan saya ada kitab Injil. Anda akan mendapatkannya. Tanya ke Connect Booth kami atau info booth di bawah untuk Anda bisa mendapatkan ini. Bagi Anda yang baru pertama kali hadir di tempat ini, buku yang luar biasa terbitan dari IFGF Global. Anda bisa mendapatkannya di lantai 1. Dan juga kami ada 2 kali ibadah setiap hari Minggu 8.30 dan 10.30 diikuti oleh iKids Service dan Youth Service di 10.30. Kami mengundang sekali lagi untuk kita bisa hadir di setiap minggu di tempat ini. Dan juga persembahan kita, saya mengajak gitu ya setiap kita membawa persembahan kita di hadapan Tuhan. Dan hari ini Anda diberi kesempatan untuk kita membawa persembahan kita di hadapan Tuhan. Persembahan di tempat ini dilakukan secara cashless, ada di QR code, ada di belakang, ada edisi mesin di belakang di lantai 3 ini dan juga di atas. Kita membawa persembahan kita di hadapan Tuhan. Tuhan sudah memberikan terbaik kehidupannya buat kita dan kita mempersiapkan yang terbaik buat Tuhan juga. Dan nanti sebentar setelah ibadah ini berakhir akan ada baptisan. 15 orang yang akan dibaptis hari ini luar biasa. Support gitu ya. Saya berharap kita semua mensupport. Dilakukan di bawah sedang persiapan di bawah. Teman-teman sudah briefing tadi. Dan akan dilakukan baptisan di lobi, di depan lobi lantai 1.
Bagi Anda yang dibaptis, congratulations. Saya lihat teman-teman di tempat ini yang pakai kaos I have decided, mereka akan mengambil keputusan melangkah secara iman, ambil baptisan selam pada hari ini. Congratulations. Dan kita bersama-sama bersuka cita. Support teman-teman kita nanti di lantai 1. Mari, saya udah sakit, kita semua bangkit berdiri. Tuhan begitu luar biasa. Dia mati dan bangkit. Dan karena dia bangkit ada hari esok, ada pengharapan, ada kemenangan, ada kekuatan yang baru. Dan itu terjadi bagi kita orang-orang percaya. Mari kita duduk kepala dan kita berdoa. Tuhan, kami mengucap syukur. Kami bersyukur untuk kebangkitan-Mu Tuhan. Karena Engkau hidup, kami punya masa depan yang penuh pengharapan. Amen. Karena Engkau hidup, kami punya pengharapan di dalam Engkau. Yes. Karena Engkau hidup Tuhan, kami mengalami kesembuhan demi kesembuhan. Karena Engkau hidup, miracle terjadi Tuhan. Karena Engkau hidup, ada breakthrough demi breakthrough terjadi dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan untuk kemenangan demi kemenangan demi kemenangan yang Tuhan berikan di dalam kehidupan kami. Kami mau melangkah Tuhan. Kami excited untuk melangkah bersama dengan Tuhan yang punya segala-galanya. Terima kasih Bapak, terima kasih kami berdoa untuk teman-teman kami yang hari ini mengambil keputusan untuk dibaptis. Langkah iman mereka, deklarasi mereka di hadapan Tuhan. Dan mereka mau mengikut Engkau seumur hidup mereka. Terima kasih Tuhan buat iman mereka. Kami mensupport mereka Tuhan. Terima kasih. Kami bersyukur Tuhan, kami bersyukur. Sebentar kami akan pulang meninggalkan tempat ini. Kami percaya berkat-Mu tercurah. Mari angkat tangan-Mu dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinarkan wajahnya kepadamu dan memberikan kau kasih karunia. Tuhan mengarahkan wajahnya kepadamu dan memberikan kau damai sejahtera. Pulanglah, terimalah berkat dari Allah Bapa, kasih setia daripada Tuhan Yesus dan penyertaan yang manis dari Roh Kudus menyertai kita semua mulai hari ini sampai Maranatha Yesus datang kedua kalinya. Semua yang berkemenangan katakan sama-sama.